Sambil Pak Sudarmansa sambil bisa membagi. Udah bisa lah Pak Sudarman sambil menunggu Bu Santi. Oke, saya coba Bu ya. Hampir samanya itu tagihannya dengan form yang saya kasih semalam. Iya Bu, pasti hampir sama itu Bu. Sudah Bapak Ibu? Sudah nampak Pak? Sudah Pak. Iya, itu kita sudah Pak, sudah Pak. Kalau langsung aja nih Pak Bu, langsung ya atau gimana? Udah langsung silakan Pak. Oke. Teringatnya observernya siapa? Itu belum ditentukan Bu. Kan tadi kan kita sepakat setiap satu orang yang berteachingnya orangnya ada 2 orang observernya gitu loh. Selain kami berdua sama Pak Joko, bertiga lah sama Bu Santi. Gimana? Gimana Bu kalau observernya yang tidak tampil hari ini begitu Bu? Atau gimana kalau Bu Santi observernya? Setuju kan? Atau gimana? Nanti kalau bisa Bu. Nanti tentukan LK orang ini biar kita tentukan bareng-bareng aja ya Pak ya. Ya. Oke Bu. Cukup 1 atau 2? 1 Bu. 1 aja observernya. Iya Bu. Oke, kalau gitu. Udah dibagi Bu Santi? LK-nya udah jadi dibagi belum? Udah bisa kita mulai Pak? Sudah Bu. Oke, silakan Pak Sudarmansa. Ingat waktunya maksimal 20 menit. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen serta guru pamong. Di sini saya akan mencoba teaching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Sehat Pak. Coba dicek, lihat kanan kirinya. Kira-kira siapa yang hari ini tidak datang? Hadir semua Pak. Hadir semua Pak. Datang semua kok Pak. Ya, alhamdulillah ya. Berarti murid-murid antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba saya minta Yanuar untuk memimpin doa, Nak. Iya Pak. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingat tidak dengan materi yang lalu? Anak-anak. Ingat tidak dengan materi kita yang lalu apa? Saya Pak. Ya. Tentang sifat bunyi Pak. Oh, sifat bunyi ya. Jadi apa saja itu sifat bunyi? Sifat bunyi. Ada bunyi merambat menggunakan medium ya kan Pak. Bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dipantulkan ya Pak. Iya. Ada yang lain kira-kira? Selain sifat-sifat bunyi? Ada Pak, bunyi keras sama bunyi pelan Pak. Oh iya. Ada yang lain mungkin? Tidak ada ya. Jadi hari ini pembelajaran kita masih berhubungan dengan kemarin. Tepatnya pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, sumber bunyi, dan keberagaman. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi di tujuan ini ada masing-masing ada komponennya tersendiri. Suprianto, ada? Pak. Iya Pak. Dengar suara saya? Dengar Pak. Jadi kira-kira bagaimana ya bunyi itu bisa sampai terdengar ke telinga kita? Kalau dipanggil Pak.
Oh, karena dipanggil. Oh, Iya. jadi karena dipanggil ya. Yang lain? Kalau bunyinya keras, Pak. Oh, kalau punya keras. Yang lain? Bisa dari benda-benda yang dipukul Pak keluar bunyi. Oh, jadi itu ya. Jadi kalau menurut saya dipukul ini, Januar, begitu. Iya Pak, umpamanya kan kita mukul kentongan, mukul benda-benda besi kan bunyi itu Pak. Oh iya ya. Lalu bagaimana? Pak, Ya, karena ya. ada telinganya loh Pak, makanya dengar. Oh ya, ada tikanya ya kan. Saya rasa jawabannya kurang tepat ya kan, nanti akan kita bahas. Lalu bagaimana jika bunyi tadi terdengar terlalu keras? Apa yang terjadi dengan telinga kita? Telinga sakit Pak. Telinga kita sakit, Pak. Nah, jadi makanya kalau ada suara-suara yang keras, jangan kita kita tutup telinga kita ya nak ya, agar telinga kita tidak sakit. Lebih bagus yang Sekarang Bapak minta kamu semua buka buku teks halaman 77. Nanti di situ ada teks tentang bekerjasama dalam keberagaman. Masing-masing membacanya nak ya. Ya, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Udah dibaca semua. Sekarang Bapak tanya ini, kira-kira ada berapa paragraf di sana? 3 Pak. Ada 3. Lalu menceritakan apa ya teks tersebut? Kerjasama. Keberagaman. Kerjasama ya dan keberagaman. Jadi di dalam teks itu sudah pasti ada ide gagasan serta gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam bacaan. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan pokok tersebut. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kira-kira ada yang ingin bertanya tentang langkah-langkah ini? Saya, Pak. Ya, ini nak. Pak, jadi kalau ingin menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung harus baca-bacaan dulu ya, Pak? Iya, kalau kita nggak baca, bagaimana kita bisa menentukan gagasan tersebut? Begitu ya. Ada yang lain? Ada Pak, bagaimana menentukan gagasan pokok Pak? Gagasan pokok biasanya tertera di mana gitu Pak? Gagasan pokok itu bisa tertera di atas, di tengah, atau di bawah kalimat. Nah ya, itu begitu, tergantung dengan kalimat tersebut. Ada yang lain mungkin? Nggak ada ya. Berarti Bapak anggap sudah paham. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi. Jadi Bapak bagi di sini secara berkelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 3 atau 4 orang. Tentu saja dalam kelompok itu heterogen ya. Ada yang berbeda jenis kelamin, ada yang berbeda suku, agama, serta berbeda budaya juga. Nanti sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah jelas kan, Nak? Jelas, Pak. Oke, sekarang yang sudah selesai boleh membacakan hasil diskusinya. Saya Pak. Ya, silakan Nak. Di paragraf pertama Pak, gagasan utamanya itu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Pak. Ya, lalu gagasan pendukungnya? Gagasan pokoknya Pak, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya, ya kan Pak? Ya. Udah itu setiap orang sudah menyiapkan peralatannya yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng. Membawa kaleng dia kan Pak yang sudah dilubangi. Udah gitu Udin dan Beni membawa benang kasur. Kemudian mereka berkumpul di halaman dan di halaman rumah keenam sekawan siap bekerja melakukan percobaan itu Pak. Jadi itu gagasan pendukungnya Nak ya. Yuk Iya, kita beri tepuk tangan untuk teman kita yuk. Untuk paragraf yang kedua siapa yang mau? Oke, silakan. Gagasan pokoknya Pak, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Ya, lalu gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya Pak, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan.
dan Udin meminta izin ke teman-temannya untuk sholat, Pak. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayung beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah, Pak. Begitu, Pak. Sepertinya kelas kita agak tegang enak ya. Coba kita tepuk tangan sekali dulu yuk. 1, 2, 3. Oke ya, biar agak rilis sedikit ya kan. Jangan kali naik. Siapa yang bisa membacakan untuk paragraf yang 3, nak? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk paragraf ketiga, Pak, gagasan pokoknya, mereka hidup rukun, saling membantu, meskipun berbeda agama. Gagasan pendukungnya, Pak, kebiasaannya keenam sekawan melakukan percobaan, setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udi datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Itu, Pak. Yuk, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Judika yuk. Makasih, Pak. Yuk, jadi saya perhatikan sudah paham semua anak ya untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut anak ya pelajarannya. Nah, tadi kan di awal kita ngebahas tentang bunyi, lalu apa yang terjadi jika bunyi yang kita dengar terlalu keras. Nah, bagaimanakah mengetahui sumber bunyi? Di sini kita akan melakukan praktek ya, praktek percobaan. Jadi kan kemarin Bapak sudah menyuruh kamu untuk membawa alat ya, alat tradisional yaitu kentongan bambu. Jadi di sini kamu akan mempraktekannya bersama dengan temanmu. Lalu kamu menyajikan laporannya, proses terjadi bunyi hingga ke indera pendengaran. Format laporan sudah tersedia di buku teks halaman 80 ya. Jadi dicoba nanti tuliskan laporannya dalam format tersebut. Udah jelas, Naik? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jadi nanti perwakilan aja ya yang menyampaikan. Jadi yang sudah selesai coba boleh untuk membacakan form hasil ini ya, percobaannya. Boleh? Yang sudah selesai? Formatnya kan ada di situ, nak, di bawah itu, di buku teks itu ada bentuk formatnya dia. Boleh saya, Pak. Nah, boleh, silakan, nak. Baik, teman-teman, saya akan membacakan laporan kegiatan kita ya. Nama percobaannya, percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaan, mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan. Alatnya, alat tradisional setempat ya. Kalau kita di sini kentongan dari bambu. Langkah kerjanya, yang pertama, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat tradisional kentongan dari bambu yang ada di sekitarmu. 2, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Nah, dari hasil percobaannya, dari percobaan di atas dapat dinyatakan bahwa dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu karena bunyi merambat melalui udara. Begitu pula jika salah satu telinga kita ditutup dengan kapas, maka bunyi atau suara masih bisa didengar meskipun tidak sejelas apabila kedua mata ditutup dengan sapu tangan. Untuk telinga kanan, jika telinga
kapas yang ditutup dengan kapas, suara atau bunyi masih dapat terdengar dengan jelas atau lebih baik dari kejauhan dibandingkan jika telinga kiri yang dibuka dan telinga kanan ditutup dengan kapas. Bunyi yang dihasilkan dari kejauhan terdengar samar-samar. Nah, adapun kesimpulannya, telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat peka. Telinga manusia dapat mendengar bunyi. Terima kasih, Pak. Ya, yuk beri tepuk tangan untuk teman kita. Yuk, yang semangat tepuk tangannya biar nggak ini kita sekali kali. Tadi di situ kan dijelaskan bahwanya telinga itu sangat peka, nak ya. Berarti kalau ada bunyi-bunyi yang keras, sebaiknya kita hindari saja, nak, karena bisa merusak gendang telinga kita ya. Itu saran saran Bapak. Nah, sekarang tadi kan di dalam kelompok kalian tentu saja berbeda-beda ya, banyak keberagaman di situ, ada budaya, etnis, lalu ada agama. Jadi sekarang ini Bapak ingin meminta kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok kalian itu. Apa saja keberagaman yang ada, lalu sebutkan nama nanti ya, budaya, etnis, dan agama. Jadi Bapak minta kalian menyajikannya secara lisan. Sudah jelas, nak? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas, sekarang Bapak minta siapa dulu yang ingin menyajikan secara lisan? Ya, nak. Siapa dulu yang menyajikan secara lisan? Di situ kan ada nama, lalu ada ada budaya, ada etnis, ada agama di kelompok kalian. Saya, Pak. Ya, boleh. Ini kan, Pak, saya akan buat nama saya dulu aja lah ya, Pak ya. Nama saya. Boleh. Nama saya kan Perawati, Pak. Saya sukunya suku Karo. Udah gitu budaya tradisional kami itu menarikan pisau surit sama waktu pernikahan itu, Pak, biasanya dipakai. Agamanya, nak? Agamanya? Agamanya Islam, Pak. Oh, Islam. Yuk, beri tepuk tangan yuk temannya yuk. Lalu yang lainnya coba, nak. Ayo, teman sebelah kamu. Januar coba, boleh, nak? Apa kamu? Iya, Pak. Nah, nama saya kan Januar. Suku saya suku Nias. Agamanya Kristen, Pak. Jadi kebudayaan kami di Nias, Pak, ini ada semacam kebudayaan yang dalam bahasa daerah Nias kami di sini hombo batu. Jadi kalau bahasa Indonesianya lompat batu istilahnya. Nah, kebudayaan ini, Pak, ini diadakan kalau ada umpamanya hari-hari dari ulang tahun umpamanya 17 Agustusan, habis itu kalau ada lagi tamu-tamu penting umpamanya dari luar daerah, umpamanya datang Pak Gubernur, Pak Presiden datang ke Nias, makanya diadakan pertunjukan itu, Pak. Memang itu budaya juga dari kami, dari Pulau Nias. Nah, yuk kita beri tepuk tangan yuk untuk Januar. Coba di sini Udur, boleh? Saya lagi, Pak. Saya, Pak, sukunya Batak, Pak, dari Samosir, Batak Toba, Pak. Di sini budaya kami, Pak, banyak, Pak. Makanannya juga banyak, Pak. Ada arsik, ada naniura. Terus kami selalu setiap hari Jumat kami selalu kalau sekolah pakai ulos, Pak. Saya agama Kristen, Pak, gitu, Pak. Yuk, beri tepuk tangannya untuk kawannya yuk. Coba Bapak lihat satu lagi ini, Suprianto, nak. Nak Suprianto. Coba, nak. Iya, Pak. Ya. Oke. Kalau saya, Pak, sukunya suku Jawa, Pak. Jawa, kalau ya, budayanya itu, kalau Jawa banyak, Pak. Salah satunya itu kayak jaran kepang gitu. Yang kemasuk-masukan itu loh, Pak. Iya. Kalau agama saya Islam, Pak. Oh, ini jaran kepang ini makan beling itu ya? Iya, Pak. Makan beling, makan bunga dia, Pak, juga. Oh, seru. Jadi itu budaya Jawa ya? Oh, yuk. Ya. Kita beri tepuk tangan yuk untuk temannya yuk. Nah, sepertinya Bapak amati kalian sudah sudah paham materi yang
Bapak beri tadi mulai dari bahasa, lalu ada IPA, serta yang terakhir adalah IPS. Jadi Bapak akan memberikan lembar LKPD secara individu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu. Masing-masing nanti mengerjakan. Ingat nak ya, jangan lihat kawannya nak ya. Bisa kan? Yuk. Bisa, Pak. Ayo, yang udah siap boleh kumpul LKPD-nya. Sekarang kita akan masuk kepada refleksi. Refleksi ini adalah ada yang di bawah, nah, yang paling terakhir itu ada di refleksi di situ. Jadi apa itu refleksi? Bapak ingin mengungkapkan ada ungkapan seseorang itu mengatakan bahwasanya belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar sangatlah bahaya. Jadi Bapak memberikan kesempatan kepada kamu untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Jadi nanti dimulai dengan yang saya dapatkan hari ini adalah gitu nak ya. Jadi kita berdiri yuk membentuk lingkaran begitu. Jadi nanti masing-masing akan menyampaikan apa yang didapatnya hari ini. Sudah jelas nak? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Boleh mulai, siapa yang mau duluan? Ini sambung kawannya. Nah, saya dulu ya, Pak. Boleh. Yang saya dapat hari ini itu pemahaman dalam menentukan gagasan pokok, Pak. Yuk, baru tepuk tangan yuk. Biar semangat, yuk. Lalu yang lainnya? Saya, Pak. Yuk. Boleh. Oh, yang saya dapat hari ini, Pak. Halo? Ya, saya, Pak. Yang saya dapat hari ini, Pak, tentang pemahaman dalam menentukan gagasan pendukung. Itu, Pak. Yo, gagasan pendukung ya. Berarti bahasa Indonesia ya. Ayo, beri tepuk tangan yuk. Oke, yang lainnya boleh? Saya, Pak. Yo, boleh. Yang saya dapat hari ini mengetahui salah satu budaya suku bangsa, suku Jawa yang diucapkan sama Bapak Supriyanto tadi, Pak. Teman kita Supriyanto ini, Pak. Yo, boleh tepuk tangan yuk. Yang lain, giliran. Aneka ragam budaya, Pak, dari suku Batak, suku Jawa, suku Nias. Ayo, beri tepuk tangan yuk untuk Budiman. Yuk, yang lain. Saya Pak, yang saya dapat pada hari ini pemahaman tentang bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Ayo, beri tepuk tangan yang lain. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak ada? Oke lah, kalau tidak ada ya, kita lanjut saja. Jadi itu tadi adalah apa yang didapat hari ini, nak ya, dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi karena berhubung waktu sudah siang, jam juga sudah menunjukkan jam 12. Jadi untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar materinya adalah kerjasama di lingkungan sekitar. Jadi nanti ada di halaman 85, kamu boleh membaca teks yang ada di situ nak ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho atau diberkahi. Bapak minta satu orang, tadi kan Januar, sekarang coba Bapak minta Supriyanto nak untuk membaca doa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bisa nak? Bisa, Pak. Yuk. Ya, ayo teman-teman. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai nak ya. Jadi pesan Bapak nanti hati-hati pulang, langsung pulang, jangan main lagi, menjaga jarak anaknya. Jangan lupa. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarmansyah. Ya, Bu.